415 aktiviti. Aktiviti 415 aktiviti. Aktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di 415 Activity bersama saya Eri. Ada cerita apa, teman-teman, tentang sepak bola kita? Hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang timnas menjelang laga melawan Bahrain di GBK yang akan diselenggarakan pada tanggal 25. Ada info apa aja, bagaimana momen latihan timnas Indonesia maupun timnas Bahrain, momen kedatangan timnas Bahrain ke Indonesia, kita bisa saksikan di video berikut. Dan ada juga sedikit berita bonus atau mungkin nggak tahu ini rumor atau udah memang bener fix, yang dikabarkan bahwasanya Milano Jonathans sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Udah banyak beredar di media sosial dan kita nggak tahu gimana berita selengkapnya. Ayo kita sama-sama saksikan di video berikut ini. Buat teman-teman yang belum subscribe dan baru hadir di channel ini, mudah-mudahan teman-teman berkenan buat untuk support channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like. Gitu aja teman-teman, nggak usah lama-lama. Ayo kita saksikan sama-sama ada berita apa aja. Ada info apa aja teman-teman jelang pertandingan Bahrain melawan Indonesia nanti di kandang kita di GBK. Kalau ingat lagi kita waktu Australia lawan Australia, kita nggak kebayang. Kita tahu sih sebenarnya supporter kalau bahwasanya ya nggak segampang itu lawan Australia. Cuman kagetnya kita dibantai 5-1. Tapi ya mau apa boleh buat ya, semuanya udah terjadi. Kita harus terima kekalahan, bahwasanya kita kalah 5-1 dari Australia. Mudah-mudahan timnas kita bisa bermain baik lawan Bahrain, sehingga kita bisa memaksimalkan laga yang tersisa. Ada 3 laga lagi, ya paling nggak kita bisa menang di 2 laga ketika melawan Bahrain dan China. Dan saya rasa dengan dukungan penonton yang seperti ini, penonton yang sangat ramai, yang fanatik juga, yang memang benar-benar support timnas, mudah-mudahan timnas kita bisa bisa bermain lebih Spartan, lebih baik, sehingga dapat memaksimalkan laga lawan Bahrain nantinya. Kita doakan sama-sama teman-teman. Ya yang sudah ya sudah. Kita harus akui bahwasanya kita kalah waktu lawan Australia. Dan ini tabel klasemen teman-teman ya. Sementara kita bertengger di peringkat keempat. Dan ada info terbaru tuh. Milano Jonathans dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Apakah Milano Jonathans akan menjadi daftar calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi berikutnya? Kita lihat nanti ya, bagaimana, apa sih, apakah benar, karena kabarnya udah banyak berseliweran di ini kan, di media sosial, bahwasanya Milano Jonathans dan orang tuanya itu akan segera hadir di Indonesia, mungkin untuk menjalani proses pindah kewarganegaraan. Menarik ya, kita sama-sama nantikan gimana, apakah benar Milano Jonathans akan jadi daftar pemain keturunan selanjutnya. Dan ini adalah teman-teman ya, momen kedatangan pemain Bahrain ke Indonesia. Saya sampai sekarang ini termasuk bertanya-tanya, kenapa kalau kita tandang, kita rasanya itu di berita itu seperti diberitakan kita itu diperlakukan dengan tidak baik.
seperti ya diberi tempat latihan yang jauh, bus yang nggak layak, yang ya bisa kayak di Australia kemarin itu udah sama kayak naik Metro Mini atau Kopaja. eh Ininya mati lampu sebelah, lampu depannya mati sebelah, tempat duduknya nggak ada, bahkan si Nathan itu sampai berdiri, harus berdiri kan. Sedangkan tamu yang kesini pun nggak pernah kita perlakukan dengan tidak baik. Selalu diberi pelayanan terbaik. Dan apa yang ditakutkan Bahrain pun tidak terjadi kan. Buktinya mereka sampai di bandara juga disambut dengan baik oleh masyarakat. Sepertinya Bahrain ini memang terlalu mengada-ngada ya, terlalu melebih-lebihkan. Nah, ini momen pemain timnas Bahrain. Oh, ini kipernya nih, kipernya. Buset, ini kipernya memang tengil ya. Kiper Bahrain ini, aduh, songong juga ini kipernya. Aduh, awas li ya. Dan nah ini teman-teman, nah seperti kita lihat nih, dapat seperti di video tadi kita lihat bagaimana pemain Bahrain disambut dengan baik, diberi kendaraan yang layak juga, bahkan di ini ya, fasilitasnya semua diberi sesuatu yang terbaik oleh PSSI sebagai tuan rumah. Tapi kenapa selalu terjadi hal-hal yang tidak kita suka mendengarnya jikalau Indonesia giliran Indonesia bertandang ke negeri orang, seperti kayak di Cina. Di Cina kita juga dikasih bus yang nggak layak. Di Australia kemarin begitu juga. Nggak habis pikir ya, kenapa kita selalu berusaha memberi yang terbaik kepada tamu, tetapi ketika kita bertamu justru kita mendapatkan hal yang sebaliknya. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas semuanya nanti di GBK. Ini momen latihan timnas Bahrain ya. Timnas Bahrain latihan dalam latihan tertutup ya. Tempat latihannya dipagari dengan kain hitam sekeliling. Percaya dulu ya, kita harus percaya dulu. Ini Kalau pernyataan kita berbicara dari proses memang tidak mungkin, karena kita yang kita bicara adalah Pak Sumardi menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu. Ya mudah-mudahan lah Pak, mudah-mudahan sehingga tim pelatih dan kita bisa dapat hasil yang terbaik. Tim itu betul-betul berjuang keras. Nggak kebayang ya kalau timnas harus menderita kekalahan lagi. Agar betul-betul percaya dulu supaya tim ini betul-betul mudah-mudahan supporter kita bisa bersabar Pak. Tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Oh ini teman-teman, momen latihan kiper nih. Waktu baru sampai langsung digeber latihan kiper. Apakah Emil bakal jadi debut di laga lawan Bahrain? Ya ini momen-momen latihan pemain timnas. Ya ini ya, nggak bosen-bosen sih. Kalau saya mudah-mudahan berdoa semoga timnas bisa memetik hasil maksimal nanti di laga lawan Bahrain yang akan dilangsungkan di GBK. Ini momen-momen latihan para pemain timnas kita, latihan di Stadion Madia ya, Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno. Dan mudah-mudahan tuh satu hal lagi, mudah-mudahan lapangan di GBK dalam kondisi terbaik ya, dalam kondisi terbaik. Semua pemain. Kabarnya ada 3 pemain yang nggak ikut latihan perdana, yaitu Misilger, Ole sama Sandy Walsh.
menurut dikabarkan oleh Pak Sumarji, dua pemain seperti Miss Hilger harus melakukan tindakan MRI, dan untuk Sandy Walsh dan Ole, mereka baik-baik saja, cuman latihan terpisah, latihan gym di hotel. Ini momen-momen latihannya. Ya, mudah-mudahan timnas kita sukses kali ini, membuat para supporter senang dengan dapat membalaskan kekalahan terhadap Bahrain. Bukan kekalahan sih, seri. Tapi seri itu ya rasanya rasa kalah, karena kita seperti dipecundangi oleh Bahrain kan. Secara golnya gol udah jauh di luar babak injury time. Karena ini ya teman-teman, nggak kebayang juga kalau misalnya timnas gagal meraih kemenangan atau kalah di kandang sendiri dengan cerita yang seperti waktu kita tandang ke Bahrain. Nggak kebayang sih bagaimana kekecewaan para supporter nanti. Mana sudah kalah lawan Australia, oke lah, mungkin lawan Australia kita terlalu berekspektasi tinggi, tapi kalau lawan Bahrain ini sepertinya kayaknya lebih ke kehormatan kita kayaknya, karena sama-sama kita tahu kan bagaimana cara mereka waktu kita bertandang di kandang mereka. Gak kebayang teman-teman. Bagaimana nanti situasinya kalau kita gagal meraih kemenangan atau bahkan kalah di GBK. Pasti ini kan, pasti kecewa, benar-benar sangat kecewa. Dan selain itu juga pupus juga harapan kita buat melaju ke tahap berikutnya. Karena kalau ingin tetap bermimpi agar bisa lolos ke Piala Dunia, setidaknya kita harus bisa memaksimalkan 2 laga lawan Bahrain dan China, dan berusaha untuk finish di peringkat 3 dan 4 agar kita setidaknya bisa lolos ke babak round keempat. Mudah-mudahan kita sembari berjalannya waktu, kekompakan tim lebih terjalin, bisa saling memahami antara pemain dan pelatih. Kita doakan sama-sama. Ini momen ini teman-teman ya, momen timnas, pemain timnas dan para supporter merayakan kemenangan. Momen kita merayakan kemenangan di kandang di GBK. Mudah-mudahan ini terjadi lagi ya. Mudah-mudahan hal seperti ini nih, kesenangan para supporter dan pemain timnas menyanyikan lagu-lagu kemenangan terjadi lagi di GBK. Kita doakan sama-sama teman-teman. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Nggak sabar sih nunggu hari Selasa. Ya, begitulah teman-teman, info terbaru yang saya rangkum hari ini tentang timnas kita yang akan berhadapan melawan Bahrain nanti di GBK tanggal 25. Ya, seperti gak bosen-bosennya, seperti yang saya bilang di awal video tadi, gak bosen-bosen ngajak teman-teman semua sebagai supporter timnas, kita selalu doakan agar timnas mendapatkan hasil yang terbaik, karena ini bukan soal ini pelatihnya siapa atau PSSI-nya siapa aja. Yang paling terpenting adalah tim nasional adalah milik kita bersama, dan kita harus support terus, harus doakan yang terbaik. Semoga timnas kita bisa menang menghadapi Bahrain, sekaligus menghapus kekecewaan atas kekalahan dari Australia kemarin, dan juga menghapus rasa kesal akibat apa yang kita lihat, pemandangan yang tersaji
dikala kita bermain di kandang Bahrain sebelumnya. Mudah-mudahan yang membuat kita kesal akan segera bisa dibalas dengan indah oleh timnas dengan kemenangan di kandang sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik disengaja tidak disengaja. Pokoknya selalu support terus channel ini dan doakan channel ini berkembang ke depannya. Terima kasih semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, rezekinya lancar, berkah berlimpah, dan sukses selalu apapun usaha dan pekerjaannya ya. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 415 aktif PT, aktif PT, aktif PT. Tempatnya orang-orang buat happy. 415 aktif PT.